Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya marilah kita lanjutkan kajian kita yang kemarin tentang bab pentingnya berislam. Pada poin yang keempat dijelaskan bahwa Islam adalah awal dari keimanan. Jadi kalau kita urutkan ada 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam yang paling awal yaitu karena ada penyerahan diri. Ketika ada orang A'rabi, orang Arab desa, orang Arab gunung datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan kami beriman. Maka kemudian turun ayat. Qalat berkata al-A'rabu, orang A'rabi, amanna kami beriman. Ya. Jadi dia mengatakan apa? Beriman. Qul katakanlah kepada mereka, ya Rasulullah, lam tu'minu, kamu tidak atau belum beriman, ya. Walakin akan tetapi qulu aslamna, katakanlah bahwa kamu sudah Islam. Jadi kalau dalam contoh pendidikan kita itu adalah pendidikan SD dulu, gitu. Setelah SD, SMP, setelah SMP, SMA, terus perguruan tinggi. Lah kemudian kalau ada orang yang ujuk-ujuk SMP, USDC, ya, maka Islam dulu, kemudian iman, kemudian apa? Ihsan. Jadi nanti yang pertama itu adalah Islam. Orang tidak akan bisa iman kalau tidak belum atau Islam. Sehingga Islam dulu, baru iman, dan kemudian ihsan. Kita contohkan juga, kalau seandainya panjenengan naik mobil, naik motor, selak ke susu, gitu, kemudian sampai di lampu merah, pas merah ada polisi, pertanyaannya berhenti apa terus? Pas lampu merah ada polisi, kira-kira panjenengan berhenti apa terus? Berhenti. Berhenti itu artinya anyel napa mangkel napa ayam. Ning ya mandek. Ning atine anyel. Kenapa? Pengen selak ndang tekan nggon.
itu namanya baru Islam tapi belum iman. Ya salat ning kadang salat kok suwe men to. Ya kok poso kok ya suwe men to. Jane ya dilakoni tapi hatinya belum yakin. Terus nanti meningkat pada iman, tahu oh maknanya, manfaatnya. Orang sholat itu begini, menenteramkan hati dan baru iman. Terus ihsan kita berbuat kebaikan. Jadi awalnya adalah Islam, terus kemudian apa tadi? Iman dan ihsan. Tingkatannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, perintah untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas atau keseluruhan. Di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 208 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, secara kafah, totalitas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur kembali dan sebagainya. Wala tatabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaiton, jalan-jalan, cara-cara, metode-metodenya setan, metode yang menyimpang. Innahu lakum aduwwun, sesungguhnya bagi kamu setan itu merupakan musuh yang nyata, yang harus diperangi, yang harus dikalahkan. Banyak orang yang masih mengasumsikan, menganggap setan itu barang sing medeni. Contohnya wedon, contohnya napa niku sundel bolong, pada yang namanya setan itu adalah dari kalimat satona yang artinya menyimpang. Jadi semua cara, jalan, metode yang menyimpang dari Islam itu namanya setan. Contoh, di dalam hadis Nabi mengatakan, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kanan. Maka yang makan tangan kanan adalah Islam. Terus Nabi menyatakan, inna syaitona yakulu wasabu bisimali, sesungguhnya setan itu makan dan pakai tangan kiri. Maka yang siapapun namanya, orangnya kalau makan pakai tangan kiri berarti apa? Gitu. Dan setan itu berasal dari minna jinnati wanas. Ada setan jin, ada setan manusia. Jadi kalau kita tidak Islam, ya setan. Tidurlah, kita tidur berbaring ke arah kanan, namanya tidur Islam. Kita tidur tengkurap, namanya tidur setan. Jadi setan itu tidur yang menjadikan badan kita itu rusak. Panjenengan menegakkan tumit nah, kemudian yang duduk di atas tumit namanya duduk setan. Kenapa? Karena bokong didu dengan tungkak, itu bokongnya rusak, Pak. Di bokong kita bisa rusak gara-gara didu dengan tungkak kita, maka namanya duduk setan. Jadi setan itu semua perbuatan, perkataan yang menyimpang dari Islam namanya setan. Yang jalan-jalan setan itu akan mendatangkan kemandorotan, sedangkan Islam akan mendatangkan kemanfaatan. Contoh lagi bab makan, makan itu kalau sudah kenyang seharusnya berhenti, tapi kalau pas lauknya cocok, gratis, kira-kira berhenti apa terus? Itu berarti setan. Itu berarti setan. Kita termasuk saya itu sok Islam, sok setan. Gitu? Sok Islam, sok setan. Gitu loh. Kalau kita punya rasa hasad berarti kita pas kena setan. Gitu? Tapi kalau ridho dengannya berarti kita pas dalam kata Islam. Maka kita harus mulai dari bangun tidur, kita harus Islam dengan mengucapkan doa alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, itu namanya Islam. Kalau enggak ndonga setan, itu loh ya. Jadi mari kita semuanya berislam, semakin lama harus semakin Islamnya meningkat. Kalau seandainya dihitung persentase, kalau sekarang masih 50%, besok harus 60, besok harus 60 dan seterusnya, semakin sempurna. Ya meskipun kita sadar nggak akan bisa nyampe 100%. Kenapa? Karena godaan setan tuh macam-macam. Saya sendiri kalau pas pulang sudah selesai, tinggal tidur, kemudian ngelekar itu bablas ya. Padahal sebaiknya kalau mau tidur itu kita ke belakang kencing, kalau perlu ya BAB BAK, kemudian gosok gigi, kemudian wudhu, kemudian tempat tidur kita bersihkan, baru kemudian kita zikir, kemudian baru tidur ya. Tapi kalau ngelekar itu kemudian apa? Bablas, enggak wudhu, enggak bersihkan tempat tidur, enggak berdoa, itu namanya tidurnya setan ya. Makanya monggo kita semuanya harus berusaha masuk ke dalam Islam supaya semakin selamat. Kemudian Islam dibangun dari 5 pokok atau 5 dasar. Nabi bersabda, bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara yang kemudian dikenal dengan namanya rukun Islam ya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, syahadati alla ilaha illallah, syahadat persaksian bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah, yang pantas disembah, dipuja, dipuji, disanjung itu adalah cuma Allah. Kenapa? Karena Allah zat yang punya kelebihan-kelebihan. Kalau ibu-ibu tuh seandainya punya gelang emas, ibu nggih, kalau emas kemudian kemayu ki rodok memper mergone emas. Tapi kalau punya gelang karet kemayu berarti kurang waras berarti kalau nyembah Allah tuh berarti orang yang pantas. Tapi kalau menyembah kepada selain itu berarti kurang waras, karena yang disembah sana itu tidak punya kelebihan gitu. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh manusia, tidak cuma orang Arab, tapi juga orang Indonesia, orang India, orang Cina, seluruh dunia sampai akhir zaman ya. Maka kemudian kita harus mengikuti kepada Rasulullah sebagai panutan kita dalam berislam, dalam beribadah. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi sholatnya kita harus sama dengan sholatnya Nabi ya. Dulu ya di Tanah Sabrang ini ada orang sepuh berkata, "Le, aku ke jane yo sholat, ning sholatku beda karo sholatmu. Nek sholatmu madhab ngulon, aku madhab ngetan." Ya. Jadi mereka merasa sholat, merasa sembahyang, tapi dengan cara sendiri itu tidak akan diterima. Kenapa? Gawe soro dewi. Ibarat kita sudah mafhum, kalau orang mau masuk rumah orang lain tuh lewatnya pintu depan. Gimana? Meskipun ada jendela, terus ada orang yang mau ke rumah orang lewat jendela itu kira-kira bagaimana? Namanya apa? Tamu apa tamu? Itu sama saja, orang yang membuat cara ibadah sendiri itu namanya orang yang merusak agama. Jadi dalam Islam yang boleh membuat aturan
itu adalah Allah dan Rasulnya. Kita cuma pelaksana, kita cuma yang mengerjakan, yang mengamalkan, tidak boleh membikin sendiri, ya. Terus kemudian setelah menyatakan syahadat, terus diwujudkan dalam bentuk ibadah sholat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan kecuali Allah Ta'ala, terus melaksanakan ibadah dalam bentuk sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama, utamanya sholat 5 waktu yang kita kenal dengan sholat wajib, harus ditunaikan oleh setiap orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah balik, ya. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan menunaikan, membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal bagi yang sudah sampai pada nisabnya. Wal haji, dan berkunjung di Baitullah bagi yang mampu, manis tato'a ilai sabilan, puasa Ramadan, dan yang kelima adalah puasa Ramadan, ya. Jadi nanti yang keempat tadi, mulai dari syahadat, sholat, zakat, dan puasa, itu semuanya harus dilakukan. Sedangkan yang naik haji, manis tato'a ilaihi sabilan, bagi yang mampu untuk datang di sana, ya. Makanya monggo kita semuanya jangan hanya berhenti pada sholat saja atau pada syahadat saja. Ada yang syahadat tapi enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, paling enggak haji, ya. Seharusnya kita syahadat terus sholat, kemudian membayar zakat, dan kemudian kita juga puasa pada bulan Ramadan. Itu adalah namanya Islam, ya. Terus kita berusaha untuk melakukan sebanyak-banyaknya. Kemudian tentang bab Islam, orang itu masuk Islam itu hakikatnya adalah pilihan Allah. Tidak semua orang diberi Islam, hanya orang-orang yang yang diberikan Islam. Nabi bersabda, innallaha tu'til mala ala ma yuhibbu wa man la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah itu memberikan harta benda kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai kalau bab masalah harta. Wa tu'til imana atau wa tu'til islama ala ma yuhibbu, dan Allah hanya memberikan keislaman kepada orang yang dicintai, ya. Meskipun mungkin secara nalar sangat susah, tapi kalau diberi iman maka akan berislam. Contohnya siapa? Contohnya sahabat Nabi. Siapa namanya ini kira-kira? Namanya adalah Bilal, seorang sahabat Nabi yang dalam status budak yang hitam legam, menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika datang Islam, dia menyatakan Islam. Kemudian akan sebenarnya tadi dia disiksa Umayyah, ya. Dibuka bajunya, diterlentangkan di padang pasir yang panas, ditopi batu, kemudian ditinggal, ya. Apa yang dikatakan Bilal? Ahad, ahad, ahad. Tuhanku satu, 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 atau esa, 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 ya. Jadi memang kadang-kadang Islam itu membutuhkan suatu pengorbanan. Itu pada zaman dulu. Pada zaman sekarang juga ada. Siapa ini namanya? Ya. Namanya Profesor Dr. Jeffrey Lang atau Jeffrey Lang, ahli matematika dari Amerika, ya. Awalnya dia orang ateis, kemudian Katolik, kemudian masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara dia bertanya kepada muridnya tentang pekerjaan yang dilakukan. Loh, kamu tadi di situ ngapain? Oh, saya sedang sholat. Loh, sholat itu apa? Sholat itu menyembah Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang menguasai jagat raya.
yang mempunyai singgasanan namanya ars. Yang ars itu lebarnya, luasnya, malaikat yang sayapnya 600 kepak, 600 pasang. Satu pasang itu cukup untuk ngekep bumi, ya. Dia kemudian terbang dengan sayapnya tadi sampai sayapnya putus semuanya, itu belum kemput untuk ngelilingi arsnya Allah. Karena dia orang ahli matematika, dia bisa menghitung satu kepak lebarnya berapa, kemudian kalau dihentakkan kecepatannya berapa kali 600. Kemudian dia nggak bisa membayangkan berapa besarnya arsnya Allah Ta'ala, ya. Kemudian dia diberi hidayah, oh berarti Allah itu zat yang maha besar, kemudian masuk Islam gara-gara ngitung berapa luasnya arsnya Allah Ta'ala tadi, ya. Lah makanya kita juga begitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang dia diberi Islam dengan cara-cara yang istilahnya itu frontal, ya. Bahkan banyak sekarang awalnya adalah seorang pastor atau bahkan pendeta, bahkan yang lainnya, bahkan seorang uskup, kemudian masuk ke dalam Islam, itu adalah hidayah, ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah. Awake dhewe masuk Islam sudah sejak zaman kecil, namanya Islam leklo, Islam cilik mulo. Bapak Islam kita kemudian muncul dalam keadaan orang Islam, harus disyukuri, alhamdulillah. Seandainya Pak, kita itu dulu lahirnya di Uni Soviet ataupun di Cina, kira-kira Islam apa tidak, ya kita harus disyukuri, Terus kita lanjutkan berikutnya, perintah untuk berislam sampai akhir hayat. Kalau panjenengan pernah dengar seorang penyanyi, namanya Pak Bruri, dia awalnya bukan Islam, terus punya istri namanya Anita Sarawak, dia Islam, kemudian cerai, kemudian tidak Islam lagi, ya. Dan juga banyak yang seperti itu, Islam ora, Islam ora, dan sebagainya. Lah kita ini diperintah Allah untuk Islam sampai akhir hayat. Tidak cuma ketika nikah tok, tapi sampai akhir hayat. Di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sekuat tenaga kamu, semaksimal kamu dalam hal sholat, infak, sedekah, itu sekuat kamu yang maksimal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat sedo mati kecuali dalam keadaan Islam, ya. Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimi, sesungguhnya amal itu tergantung pada tutupannya. Ada 4 orang, ya, A, B, C, D. Si A itu dari awal Islam sampai akhir Islam, namanya Islam. Si B itu dari awal Islam, akhirnya non-Islam atau kafir, namanya kafir. Si C itu dari awalnya kafir, akhirnya Islam, namanya Islam. Si D itu dari awal kafir sampai akhir, ya kan, namanya kafir. Jadi yang dihitung bukan yang di depan, tapi yang di belakang, ya. Lah semoga kita semuanya Bapak Ibu, kita akan mengakhiri akhir kita dengan dalam keadaan Islam, dengan husnul khotimah, dan pada puncak-puncak amal kebaikan, ya. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda, wal jannatu mi'atu darajah, dan surga itu ada 100 tingkat, ya. Tingkat yang 100 berarti menunjukkan tingkatan-tingkatan amal kita kepada Allah Ta'ala. Semakin tinggi tingkat kita, amal kita akan semakin tinggi surga kita.
Yang surga itu kalau 1 dengan 2 jaraknya langit dengan bumi, ya. Jadi kalau 100 itu berarti 100 kali langit dan bumi. Gitu. Nikmatnya juga berbeda-beda, ya. Soto 3.000 kali soto 7.000 beda napa padha? Beda napa nih? Soto 3.000 kali 7 kali 20.000. Ya beda, ana rega ana rupa, gitu. Demikian juga kita juga gitu. Surga itu ada rega ana rupa, ya harganya apa? Ya pahala kita tadi. Makanya mumpung masih di dunia, monggo cari pahala sebanyak-banyaknya supaya kita bisa dalam tanda petik membeli surga yang tingkat yang lebih tinggi. Jangan cuma saya terima ngisor di rapopo, gitu. Kalau tahu di atasnya nanti pengen seperti di atasnya, ya. Terus kita lanjutkan dulu. Kemudian orang yang keluar dari Islam itu boleh ya, syariat boleh dibunuh untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena kalau tidak dibunuh kemudian keluar dari Islam, maka nanti endingnya dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, maka di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yaklu damil muslimin illa bi'ita talatin. Tidak halal dari seorang muslim kecuali dengan 1 di antara 3 hal. Jadi orang Islam itu tidak boleh dibunuh kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, rajulin kafaro, seseorang yang kembali kafir itu secara syariat boleh untuk dibunuh. Ba'da islami, setelah Islamnya, ya. Jadi sekali lagi, nanti kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, maka tempat kembalinya adalah neraka, kholidina fiha abadan. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama kholidina fiha. Orang kafir itu akan di neraka kekal selama-lamanya. Apakah enggak kasihan? Gitu. Padahal kafirnya cuma di dunia paling-paling ya 100 tahun, tapi di nerakanya bukan 100 tahun, tapi kholidina fiha abadan. Kemudian yang kedua, auzana bata isonihi. Yang kedua, orang yang dia zina setelah dia muson, setelah dia mempunyai suami atau istri, namanya zina muson. Kalau belum pernah nikah, zina itu kalau dalam Islam didera 100 kali. Kalau sudah pernah nikah, dirajam sampai mati demi untuk menyelamatkan dirinya, ya. Kemudian al-qatala nafsan bighairi nafsin, dan yang ketiga, orang yang membunuh jiwa orang lain, maka kemudian dinamakan kisos atau balas. Itu adalah orang yang boleh untuk dibunuh. Kemudian keridhaan kepada Islam sebagai agama. Kita harus ridho, legowo bahwa agama kita adalah Islam. Jangan sampai merasa terpaksa. Nabi bersabda, man qala, barang siapa yang berkata, hina yas'unida, ketika setelah mendengar adzan selesai, kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa dan tidak ada sekutu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Raditu billahi robban, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin rasulan, dan
Muhammad sebagai utusannya, wa bil islami dinan, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Orang yang mengatakan itu ghufirallahu dzambuhu, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau kita setelah adzan terus harus berdoa, ya. Nanti di hadis lain dikatakan yang sudah berdoa itu besok akan diberi hak untuk masuk ke dalam surga lewat pintu 8 dari mana dia arah yang dia pilih. Dari depan boleh, belakang boleh, samping kanan boleh, samping kiri boleh, ya. Bagi orang yang setelah adzan kemudian dia berdoa, tapi sebelumnya menjawab adzan dulu. Maka ini untuk mengingatkan kita semuanya, monggo termasuk saya, kalau pas ada adzan monggo untuk dijawab, jangan wawan pangandikan. Oke, nanti kalau adzan monggo untuk dijawab. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, dalam sebuah hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Mamin muslimin, tidaklah dari seorang Islam au in atau manusia au atin atau hamba, yaqulu dia berkata, hina yamsi ketika pada waktu sore, dan ketika waktu pagi, ini untuk zikir kita pagi dan sore, sore dan pagi dengan zikir raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan, ya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku Muhammad sebagai nabiku, illa ghurra haqqa ila kana haqqan anyurdahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan meridhai dia besok di hari kiamat. Padahal orang-orang yang diridhai itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Maka monggo nanti ini ditambahkan sebagai amal kita dengan zikir menyebut berdoa raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bimatin nabiyan, atau ditambah nabiyan bahwasanya juga boleh. Jadi itu kita tambahkan sebagai amalan zikir pagi dan zikir sore, cukup sekali, ya. Terus kemudian yang berikutnya, di hadis yang lain dijelaskan man qala, barang siapa yang berkata raditu billahi robban, barang siapa yang dia ridho kepada sebagai Tuhannya, wa bil islam dan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin rasulan dan sebagai rasulnya, wajabat lahul jannah, maka wajib dia untuk masuk ke dalam surga. Itu karena ridho lego-legowo Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, ya, dan Muhammad sebagai utusan Tuhannya. Terus kemudian yang namanya keimanan itu kadang bolak-balik, iman itu bolak-balik. Lah kalau orang yang akhirnya dalam keadaan kafir bagaimana? Maka Allah jelaskan di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 137, innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang awalnya beriman, kemudian kafir, nikah kafir karena istrinya suaminya adalah orang kafir, ya. Kemudian cerai lagi, kemudian balik iman lagi, ya. Kemudian nikah lagi, kafir lagi, umpamanya gitu. Kemudian tambah kafirnya, ya. Lam yakunahum yakunalahum, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa buat mereka, wala yahdihum, dan Allah tidak akan menunjuk mereka kepada jalan yang benar. Jadi agama itu jangan dipakai coba-coba main-main.
agama itu adalah yang paling pokok, yang paling penting dibanding dengan apapun yang ada di dunia, bahkan dengan nyawa kita. Jadi jangan sampai dijadikan main-mainan, gitu. Memang kadang-kadang pada sebagian orang juga seperti itu, gitu. Orang Jepang juga begitu, yang namanya agama itu nggak penting. Pagi Islam, sorenya itu Katolik, malamnya Hindu juga bisa seperti itu. Orang-orang Jepang karena bagi mereka itu nggak penting, ya. Nah, bagi kita adalah hal yang penting, ya. Kemudian terakhir juga di surat Al-Baqarah ayat 217 katakan wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah maksudnya fitnah kekafiran, orang mengkafirkan orang Islam itu lebih berat dibanding dengan membunuhnya. Kenapa? Karena kalau membunuhnya mati selesai, ya. Tapi kalau mengkafirkan itu nanti akan menjadikan dia masuk ke dalam neraka khalidina fiha abadan. Jadi itu lebih berat dibanding dengan membunuhnya. Jadi dari ini kita simpulkan, monggo Bapak Ibu, kita berusaha untuk mempertahankan Islam kita sampai akhir hayat kita. Jangan sampai Islam kita ditukar dengan kenikmatan dunia yang semu atau sementara, ya. Karena sekali lagi hidup di dunia ini adalah ujian. Kalau kita menjadi Islam berarti sudah akan berhasil sampai akhir hayat, ya. Ini adalah contoh-contoh orang yang awalnya kafir menjadi Islam. Sebaliknya ini, ya, ini adalah orang yang awalnya mau Islam menjadi kafir. Semoga kita ditetapkan Allah Ta'ala menjadi orang-orang Islam sampai akhir hayat. Amin, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.